Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 51 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Di video ini, saya akan memaparkan modul 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menjadi landasan pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Pendidikan dan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang menghamba, berpihak dan berpusat pada siswa. Pendidikan dan pembelajaran bukan hanya nilai akademis atau kognitif saja, akan tetapi juga perlu penguatan karakter dan nilai-nilai positif. Pendidikan dan pembelajaran dengan sistem AMONG untuk menuntun siswa sesuai kodrat dan kebutuhannya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak 1. Berpihak pada murid. 2. Inovatif. 3. Mandiri. 4. Kolaboratif. 5. Reflektif. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Mewujudkan kepemimpinan murid. 3. Menggerakkan komunitas praktisi. 4. Menjalin kolaborasi antar guru. 5. Menjadi coach bagi guru lain. Modul 1.3 Visi dan prakarsa perubahan. Visi guru penggerak. Mewujudkan profil pelajar Pancasila, siswa yang beriman, bertakwa, berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global dan peduli lingkungan. Prakarsa perubahan. Mewujudkan siswa yang berkarakter disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Pendekatan inquiry apresiatif pada tahapan Bagja. Apresiatif adalah menyadari kehebatan orang-orang atau dunia di sekitar kita, menyatukan kekuatan, kesuksesan, dan potensi yang ada di masa lalu dan sekarang. Inquiry adalah menanyakan, terbuka dalam melihat potensi dan hal-hal baru dan kemungkinan baru. Pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan yang berbasis kekuatan aset, potensi yang ada dan berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, suatu organisasi atau instansi dan sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif pada tahapan Bagja menggunakan alur Bagja dengan akronim BAGJA. 1. Buat pertanyaan utama atau define. 2. Ambil pelajaran atau discover. 3. Gali mimpi atau dream. 4. Jabarkan rencana atau desain. 5. Atur eksekusi atau delivers. Berikut ini 2 tokoh pelopor appreciative inquiry yang saya pahami mengenai kaitan peran guru penggerak dalam mewujudkan refleksi pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila adalah: seorang guru penggerak harus bisa menjadi contoh teladan bagi diri sendiri, murid, dan rekan sejawat. Sehingga trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara
menjadi kebiasaan positif bagi guru penggerak yang diterapkan dalam setiap pembelajarannya. Guru penggerak yang mempunyai nilai-nilai guru penggerak dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan, memerdekakan murid, inovatif, kolaboratif, kreatif, dan bernilai guna, sehingga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan disesuaikan dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta bisa berguna sebagai individu dan anggota di dalam masyarakat. Sehingga seorang guru penggerak dapat menuntun terwujudnya visi gambaran murid di masa depan sebagai profil pelajar Pancasila. Refleksi filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta inquiry apresiatif mempunyai peran yang sangat erat dalam mewujudkan sebuah visi atau prakarsa perubahan. Untuk mewujudkan visi atau prakarsa perubahan yang disusun dari refleksi pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, visi tersebut sangat memungkinkan tercapai jika kita susun secara sistematis, terukur, dan konkret. Oleh karenanya, dalam penyusunan rencana pencapaian visi prakarsa perubahan tersebut, perlu dilakukan analisa dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Untuk mewujudkan visi tersebut secara terencana, diperlukan sebuah pendekatan atau rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Dengan inquiry apresiatif, seorang atau lembaga berusaha untuk mewujudkan sebuah visi atau prakarsa perubahan dengan memanfaatkan nilai-nilai positif yang sudah ada. Nilai-nilai tersebut dapat berupa aset, kekuatan, kelebihan, maupun potensi yang dimiliki oleh orang atau lembaga itu sendiri. Inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal positif, hal-hal baik yang ada di sekolah, serta mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi atau prakarsa untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Prakarsa atau perubahan tersebut dapat dituangkan dalam kanvas bagja, di mana di kanvas ini berfungsi sebagai bahan atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan visi atau prakarsa baru. Kesimpulan, keterkaitan atau koneksi antar materi. Refleksi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Pendidikan dan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang menghamba, berpihak dan berpusat pada siswa. Pendidikan dan pembelajaran bukan hanya nilai akademis kognitif saja, akan tetapi juga perlu penguatan karakter dan nilai-nilai positif. Pendidikan dan pembelajaran dengan sistem Among untuk menuntun siswa sesuai kodrat dan kebutuhannya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada paradigma inquiry apresiatif, manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan konsep memaksimalkan aset kekuatan, kelebihan atau potensi dengan pendekatan psikologi positif dan pendidikan positif. Rumusan visi guru penggerak, terwujudnya profil pelajar Pancasila, siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter unggul dalam prestasi, berwawasan global, serta peduli lingkungan. Prakarsa perubahan diri, mewujudkan siswa yang berkarakter disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Rancangan strategi perubahan bagja.
Kekuatan bagja ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja mewujudkan pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kedisiplinan dan kualitas belajar murid di sekolah. Pertanyaan itu akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna, untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan, peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Berikut ini proses inquiry apresiatif alur bagja dalam penyusunan prakarsa perubahan. Buat pertanyaan utama atau define. 1. Melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru. 3. Mencari referensi mengenai cara peningkatan penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. Ambil pelajaran atau discover. 1. Melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 2. Mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola dan mengkondisikan murid dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 3. Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan guru dalam meningkatkan penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 4. Menggali pengalaman keberhasilan dari anak yang memiliki kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 5. Menceritakan perubahan baik yang terjadi pada siswa yang sudah melakukan penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. Gali mimpi atau dream. 1. Mendesain pembelajaran dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 2. Menjadikan kelas dan lingkungan sekolah tempat yang nyaman dan aman untuk murid. 3. Meyakinkan dan memotivasi murid untuk belajar aktif dan interaktif dengan guru dan teman-temannya. 4. Membuat daftar kegiatan baru untuk mendukung pengembangan potensi dan bakat murid. 5. Melibatkan murid sebagai aktor utama dalam pembelajaran. 6. Konsisten pelaksanaan kegiatan positif tersebut secara berkelanjutan. Jabarkan rencana atau desain. 1. Bertanya kepada murid yang sudah memiliki motivasi penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 2. Bertanya apa yang membuat murid masih ada yang tidak menerapkan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 3. Membuat lingkungan kelas dan sekolah menjadi menyenangkan. 4. Menyusun metode dan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Membuat kartu curhatan di mana anak bisa menuliskan dengan leluasa. 6. Berkolaborasi dengan warga sekolah, yaitu kepala sekolah, dewan guru, dan murid. 7. Memberi pujian dan reward kepada siswa yang sudah tertib, berdisiplin, berani berpendapat, dan tampil di setiap pembelajaran dan pada saat petugas bendera. Atur eksekusi atau delivers. 1. Melakukan koordinasi dengan warga sekolah, baik kepala sekolah dan dewan guru untuk menyusun strategi peningkatan penerapan kedisiplinan saat upacara bendera di sekolah. 2. Melakukan strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk murid kita. 3. Memfasilitasi dan memberikan wadah untuk siswa mengeksplor potensi dan bakatnya. 4. Meminta murid untuk saling mendukung satu sama lain agar terikat rasa kebersamaan di antara mereka. Demikianlah video ini saya buat. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Salam Guru Penggerak.